Halo sahabat Printmate semuanya, jumpa lagi bersama saya Tendi sebagai tim development Printmate Indonesia. Oke, pada kesempatan hari ini saya sebagai tim development Indonesia dari Printmate akan memperkenalkan satu produk terbaru dari mesin cutting ya, cutting laser dengan tipe GMAT XD Laser 1390i CCD. Oke. Dengan kehadiran produk terbaru ini, jadi di Printmate sudah mengoleksi beberapa mesin laser dengan fitur yang terbaru lagi dengan keunggulannya CCD. Oke. Lalu untuk working areanya ini sekitar 1,30 m kali 90 cm. Untuk power lasernya ini kita menggunakan glass tube 150 watt. Lalu untuk chillernya kita menggunakan water cooling CW 5200. Softwarenya kita menggunakan RDWOK versi 6 ya. Lalu untuk media si mesinnya ini cukup compact ya. Jadi panjang sekitar 1,84 cm. Untuk lebarnya sekitar 1,47 cm. Nah, untuk tingginya sekitar 1,4 cm ya. Nah, ini untuk area kerja 2 meter kali 2 meter ini udah cukup masuk satu mesin XD laser ini ya. Lalu untuk beratnya mesin ini sekitar 400 kilo ya. Ini di luar chiller sama blower dan kompresor. Ini wattnya total ya. Ini sekitar 2400 watt. Ini sudah mencakup chiller, lalu kompresor sama blower ya. Yang ada di belakang bisa kita lihat. Nah, di sini 2400 sudah mencakup semuanya. Mesin, chiller, blower sama kompresor di dalam. Nah, ini untuk area mesin segini, untuk chiller dan kompresor sudah bisa dimasukkan ke area bawah mesin. Jadi untuk ruangan itu benar-benar minimalis banget ya. Nah, ini untuk spek mesinnya bisa lihat di sini ya kan. Untuk reelnya kita menggunakan listrik satu pas ya kan, wattnya 2400. Nah, itu untuk semua konsumsi listrik yang dipakai sama mesin. Oke. Untuk selanjutnya banyak fitur-fitur yang baru di mesin yang terbaru ini ya. Di atas nih ada tombol untuk pengoperasian ya. Lalu di sini ada emergency stop. Lalu untuk lamp ini untuk pencahayaan di dalam ruangan kabin ya. Di dalam ruangan mesin ini. Jadi kalau misalkan pencahayaan dari luar ruangan kurang, nah di sini sudah ada lampu untuk menerangi si area kerja mesin. Lalu di sini juga sudah ada pointer laser. Nah, ini untuk memudahkan pada saat si operator atau teknisi untuk kalibrasi si titik poin lasernya ya. Lalu di sini ada adjustment manual untuk power ya. Jadi power bisa di-adjust di software ataupun di manual di tombol ya. Oke, lanjut. Untuk fitur-fitur berikutnya ini sudah menggunakan CCD ya. Nah, CCD ini fungsinya dia untuk potong pola yang sangat presisi ya. Jadi pada saat kita ngeprint atau untuk potong yang menggunakan line cutting ya. Jadi tidak manual lagi. Jadi kita menggunakan CCD ini fungsinya untuk potong yang lebih presisi. Jadi hanya menggunakan crop mark 5 mili kita sudah memudahkan operator pada saat proses cutting ya. Lalu di sini juga sudah menggunakan autofocus. Nah, jadi operator hanya menyimpan bahan di bawah. Nanti fokus ini akan calculate sendiri, ya kan? Calculate sendiri dan akan menyesuaikan si bahan yang
akan kita potong. Lalu untuk relnya ini sudah menggunakan aluminium ya. Lalu belnya ini sudah tebal. Lebarnya sekitar 4 cm. Ini untuk akurasi yang presisi. Lalu untuk ruangan di dalam bearing ini sudah tertutup, sehingga debu-debu tidak akan masuk ke rongga-rongga di dalam L bearing di bawah ya. Lalu untuk meja, kita dapat 2 meja. Pertama meja honeycomb. Nah, untuk pakai meja honeycomb ini biasanya untuk bahan-bahan yang lentur seperti kulit, kain gitu yang bahannya mudah jatuh. Lalu yang kedua, kita ada meja blade aluminium ya. Jadi fungsinya beda. Jadi kalau untuk potong-potong yang tebal, biasanya kita pakai meja yang bawah. Untuk selanjutnya, cover ini sudah menggunakan hidrolik yang besar ya. Jadi untuk daya tahannya cukup kuat. Jadi tidak mudah untuk terjatuh ya. Di sini sudah dilengkapi sama lampu alarm ya. Jadi misalkan ada error pada saat operasi mesin, nah di sini nanti ada indikator lampunya. Oke, jadi si operator bisa mendeteksi apa yang ada di layar ya. Misalkan ada warna merah, nanti di sini bisa lihat indikator errornya apa. Lalu untuk material si mesin ya, si bahan platnya ini sudah menggunakan bahan yang 2 mili ya, tebal, jadi cukup kokoh sekali. Interface ini kita ada 4 ya, 4. Jadi ada satu tambahan lagi, biasanya kan USB kabel, lalu ada LAN kabel, lalu ada USB flash disk. Nah, satu lagi kita fitur terbaru yaitu pakai WiFi ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini kita sudah ada tambahan TP-Link ya. Jadi mesin bisa dioperasiin tanpa kabel ya. Jadi hanya menggunakan jaringan WiFi. Nah, sini sudah disediakan untuk TP-Link-nya, itu udah free ya. Free pada saat instalasi dapat. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba menyalakan mesin. Oke, dengan fitur terbaru dari mesin XD Laser ini, untuk rel ya, untuk pergerakannya dia sudah smooth ya. Jadi memang satu grup untuk pergerakan XY-nya itu didesain untuk akselerasi yang tinggi ya. Jadi pada saat kita gerak mesin X, Y, nah itu tidak bersuara ya, smooth. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk lampu penerangan yang tadi saya bilang ya. Jadi untuk kerja bisa pakai lampu tambahan ya. Lalu untuk laser, nah ini untuk pointer ya. Nah, oke. Jadi di tabung kita sudah menggunakan tipe Yongli H6 ya. Kita bisa lihat di sini. Oke. Kita sudah menggunakan Yongli H6. Nah, di ujung tabung tersebut sudah kita lengkapin sama red pointer. Jadi fungsi dari red pointer tersebut untuk memudahkan si teknisi atau operator untuk menjudgment kalibrasi ya, tembakan laser terhadap mirror, lalu lensa dan fokus ya. Jadi sangat-sangat efisiensi sekali. Lalu untuk softwarenya kita bisa lihat. Kita menggunakan RDWalk ya. Nah, seperti ini tampilannya. Menu yang spesial lagi dari mesin laser terbaru kita adalah dengan hadirnya autofocus ya. Pada saat benda kita taruh di bawah, lalu kita tekan fokus, lalu kita tekan enter.
Meja akan naik lalu menyentuh si sensor. Nah, dia nanti akan kalkulate sendiri ya. Fokusnya terhadap si media ini sekitar 7 mili ya, 7 mili. Nah, jadi untuk memudahkan si customer user pada saat pergantian bahan ya. Lalu untuk meja ini sudah up and down ya, naik turun. Jadi untuk bahan-bahan yang tebal itu bisa masuk ke mesin ya untuk digrapir. Biasanya sih untuk digrapir ya, untuk bahan-bahan yang tebal itu. Ini pergerakannya bisa dilihat, ini sangat smooth sekali ya. Tidak ada suara, biasanya ada suara noise ya. Ini nggak ada nih. Ini sangat-sangat mulus. Apalagi dilengkapin sama bel yang lebar ya. Bel yang lebarnya 4 mili. Ini cukup langka sekali nih. Di mesin-mesin lain biasanya 3 mili. Ini kita cukup spesial nih, 4 mili. Lalu dengan kehadiran bel ini, lalu dengan frame yang tertutup, ini untuk memudahkan customer free dalam maintenance ya. Ini untuk dalamnya ini pasti bersih. Untuk bahan yang jatuh, ini kita bisa ambil dari sini. Di sini sudah dilengkapi sama laci pembuangan. Dilengkapi laci pembuangan. Jadi kalau ada bahan yang jatuh, jadi bisa ambil dari bawah sini. Oke, untuk panel di mesin ya, ini sudah versi terbaru dari RD-Wok ya, RD Laser. Nah, di sini ada reset. Ini untuk balik ke posisi home ya. Nah, ini reset, dia akan kembali ke home. Lalu untuk push, ini untuk mengetahui laser ya. Untuk mengetahui lasernya keluar apa tidak. Seperti itu. Nah, untuk autofocus, seperti yang tadi, kita taruh bahan di bawahnya sensor. Lalu kita klik fokus, lalu klik enter. Nah, meja akan naik dan bahan akan menyentuh sensor. Lalu si sistem akan mengkalkulasi si tingginya fokus. Setelah itu berhenti. Lalu untuk origin, ini untuk menentukan titik awal pada saat potong. Misalkan kita klik di sini origin. Nah, di sini ada titik merah ya. Titik merah. Klik origin, lalu kita klik frame. Nah, ini untuk menentukan area mana yang mau dipotong ya terhadap media. Jadi misalkan medianya terlalu kecil, jadi nanti untuk medianya bisa digeser. Lalu untuk sheet nggak usah, escape ini untuk mengcancel si menu ya pada saat kita buka layar di sini. Nah, escape itu untuk kembali. Lalu ada start sama pause, ini pada saat kita motong. Start lalu pause itu untuk berhenti, untuk start lagi. Nah, itu satu tombol ya. Untuk stop ini untuk pada saat motong kita akan berhenti dan tidak akan continue ya kan. Kita klik stop. Nah, untuk menu di sini ada beberapa menu untuk settingan parameter mesin ya. Nah, ini nanti dari pihak teknisi untuk buka satu persatu ya. Lalu untuk power, nah ini power 1, power 2. Nah, ini kebetulan kan kita pakai satu tabung. Jadi yang dipakai hanya power 1 aja ya. Max 1 sama min 1. Oke, untuk Mach 2 sama min 2-nya nggak kepake ya. Nah, ini fungsinya untuk mencari fokus ya. Biasanya pada saat kita kalibrasi, kita akan menentukan fokusnya dulu, lalu powernya kita tentuin dulu. Nah, jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil. Nah, ini fokusnya powernya diatur di sini ya.
Nah, ini juga berfungsi pada saat mesin lagi running ya. Pada saat mesin running, kita pause, kita bisa set power di sini juga. Oke. Sama seperti speed. Nah, ini speed, ini untuk kalau pada saat dia standby, ini untuk pergerakan kosong ya. Ini kita simulasi misalnya 250 mm per second, ya kan? Pergerakannya cepat. Lalu kita rubah ke 5 mm per second. Nah, dia akan pelan. Oke. Nah, jadi pada saat mode standby, menu si speed ini digunakan untuk pergerakan si kursor ya. Nah, kalau pada saat dia lagi running cutting, nah speed ini bisa dipakai untuk merubah cutting, misalkan cuttingnya terlalu pelan, nah ini bisa dirubah lagi di sini di panel ya. Jadi nggak usah di stop, kita rubah di software, tidak usah. Lalu di sini ada enter, ini untuk mengeksekusi ya apa-apa yang dirubah di layar ya. Lalu untuk Z, ini untuk table ya, up and down. Oke, lalu untuk ini nggak dipakai, ini biasanya untuk conveyor ya. Ini karena ini tidak pakai conveyor, jadi ini nggak usah dipakai. Nah, ini untuk nomor ini biasanya untuk rubah, misalkan kita speed. Nah, ini untuk perubahannya di sini. Angka-angkanya ya. Lalu klik enter. Untuk fitur terbaru ini ya, CCD. Jadi untuk hasil dari pemotongan menggunakan CCD adalah seperti ini. Oke, jadi ini ngeprint di mesin flatbed UV. Flatbed UV. Nah, di sini ada garis crop mark ya untuk bantu si garis presisinya tersebut. Ada crop mark tiap sudut. Ini dotnya sekitar 5 mili ya. Nah, untuk nanti baca di sini kamera, hasilnya nanti fotonya seperti ini. Jadi cukup presisi sekali. Ya, cukup presisi. Nah, nanti ini untuk souvenir, untuk gantungan kunci ya. Untuk stiker juga bisa. Nah, jadi untuk memudahkan si customer pada saat proses cutting. Jadi tidak manual lagi. Karena manual nanti akan riskan meleset ya. Dengan kehadiran CCD ini, jadi untuk akurasi cuttingnya cukup presisi. Oke, di sini kita akan coba memotong satu buah akrilik ya. Ini tebalnya sekitar 3 mili. Tebalnya 3 mili. Nah, di sini ada 3 layer. Jadi di sini saya akan memotong setengah putus dan putus ya. Nah, di sini kita pakai 3 layer, 3 color ya. Jadi untuk parameternya nanti beda-beda. Untuk speednya ini kita bikin sama ya. Ini speednya 45 mm per second. Nah, untuk powernya, untuk yang garis ini saya kasih 20%. Nah, untuk yang potong saya kasih 40%, 40%. Oke, kita langsung aja. Setelah kita melakukan autofocus, lalu frame, origin, langsung start. Nah, untuk waktunya kita bisa lihat di sini ya. Ke layar. Ini sekitar finish ya, udah finish. Ini 37 detik ya. 37 detik. Oke, bisa lihat di sini. Dan untuk hasil potongnya bisa lihat di sini. Ini kita bisa lihat seperti ini. Nah, ini yang potong tadi ya, putus. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk yang goresnya ya.
Ini untuk yang gores. Seperti ini. Jadi untuk customer yang memerlukan multi layer, nanti untuk settingnya di software, untuk adjustment power sama speednya bisa dibedain ya antara gores sama grafir sama cutting putus ya. Oke. Oke, sekian penjelasan untuk produk terbaru kita ya di produk XD Laser 1390i CCD. Nah, untuk kurang jelas atau lebih jelasnya nanti bisa kontak di Firmed Indonesia.